Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel. Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, pengajian kitab, Quran, hadis, tafsir, fikih, tasawuf. Juga ada tausiah dan dilanjutkan dengan tanya jawab seputar Islam. Dan yang terakhir adalah video reaction. Kali ini saya akan mereaction kesaksian murtadin. Karena kita tahu ya, ketika seorang murtadin ini kesaksian, pasti tidak jauh, pasti mimpi bertemu Yesus lah, bertemu Tuhan katanya. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu ya, biar supaya kalau kalian mimpi seperti itu, nanyalah kepada orang yang paham. Ya, karena kalau nanya ke pendeta ya bertemu Tuhan nantinya. Padahal secara akal, jangankan kita, Yesus lo tidak pernah bertemu Tuhannya. Tidak pernah. Kata Yesus, oleh Bapakku yang di surga, Bapaknya di surga. Yesus di dunia dan tidak pernah dia berjumpa dengan Tuhannya. Apalagi kita. Wong manusia yang dituhankan lo tidak pernah ketemu Tuhan. Ya, apalagi kita sebagai manusia ya. Oke, kita simak aja, nanti saya luruskan ya. Widya bukan berasal dari kecil keluarga Nasrani. Widya terlahir dari keluarga Muslim dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Sekarang asli Widya dari Bekasi dan sekarang Widya tinggal di Riau. Baik, singkat cerita, Widya langsung ya daripada awalnya Widya bekerja. Widya kerja di Pekanbaru, sebuah supermarket. Nah, dari pekerjaan situ gimana ya, dari banyaknya yang Widya alami, seperti Widya kan juga namanya Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu. Kadang Widya sering mengaji juga setiap sehabis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa. Dan pada saat itu Widya sedang ada masalah ya, sedang coba Widya ada masalah dan Widya merasain kehampaan hidup gitu. Dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Jadi Widya itu merasakan hidup Widya itu hampa. Dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah sampai Widya menangis-nangis, Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Haleluya. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan gak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa, yang pasti dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena di situ banyak air jernih banget, banyak air jernih
dan bebatuan alami. Di situ tempatnya sejuk banget, sungguh itu luar biasa banget. Baru dia rasain sih dapat mimpi yang luar biasa seperti itu. Dan di situ banyak banget Widya lihat burung merpati. Burung merpati itu banyak sekali Widya lihat. Dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap. Dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar sampai Widya tidur tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya. Tuhan, luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya. Ini siapa? Di dalam hati Widya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu. Ya mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget. Kok dia bercahaya banget? Rasanya tuh ya tenang mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangannya itu kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget dan Widya langsung terbangun karena Widya baru kali itu ini mimpi apa ya Widya bilang. Lalu Widya terbangun, Widya juga menangis. Widya mimpi apa sih sampai Widya nggak bisa tidur lagi sampai besoknya. Widya masih memikirkan aja, Widya ini mimpi apa ya? Widya mimpi apa ya? Kok tangannya bolong? Kok dia bersinar banget? Jadi Widya banyak ngelamun di tempat kerja. Widya sering diam karena Widya mikirin hal itu. Itu apa sih? Widya bilang, itu apa sih? Gitu. Di hati Widya, masa iya Widya ketemu sama, Widya bilang Tuhannya orang Kristen gitu. Karena Widya dulu masih memeluk agama Muslim. Jadi Widya bilang, masa Widya sih ketemu sama Tuhannya orang Kristen? Widya bilang, masa iya Widya ketemu sama Tuhannya orang Kristen? Jadi pada saat itu Widya tanya sama teman Widya yang beragama Nasrani. Widya tanya sama dia. Widya ceritakan tentang mimpi Widya. Lalu dia juga dengan terkejutnya, wow, Wid, luar biasa banget, kamu bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus. Widya bilang, masa aku bertemu sama Tuhan kalian? Widya kan jadi seperti itu. Widya sih nggak begitu Widya dapat mimpi, Widya langsung percaya. Enggak, tapi Widya masih bertanya-tanya dan Widya berdoa juga. Tuhan. Baiklah, biar tidak lama ya, karena ini saya buat video-video pendek doang. Jadi gini ya, poin yang saya catat di sini. Jadi dia murtad gara-gara punya masalah gitu ya. Terus berdoa tidak dikabulkan, terus mimpi. Ya, mimpi bertemu Tuhan. Baiklah, itu poinnya. Pertama, kalau kita punya masalah, ingat di dalam Islam Allah menciptakan surga itu tempat kenikmatan, kesenangan, neraka siksaan. Ya. Jadi kalau orang masuk surga pasti senang selalu. Tidak akan pernah galau. Sedikit pun susah gak ada. Begitu juga Allah menciptakan neraka. Kalau orang masuk neraka tersiksa terus. Pedih siksaannya. Dan tidak pernah merasakan kesenangan sedikit pun. Ini poinnya. Surga tempat kesenangan, neraka tempatnya siksaan. Nah, sebelum masuk keduanya ini, ya, karena nanti manusia pasti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Lalu sebelum ada di dua ini, tempat ini, Allah menghidupkan kita di dunia. Nah, di dunia ini kadang senang, kadang-kadang kena musibah, kena ujian, itu pasti. Tidak ada namanya manusia hidup seumur hidup senang melulu, gak ada. Walaupun orang terkaya di dunia, justru mereka banyak pusing malah.
banyak pikiran. Ya, semakin banyak kaya, ya, kita kira orang kayak gitu itu enak, tidak punya masalah gitu. Justru urusan yang dia pikir tambah besar. Ya. Nah, justru orang-orang kalau di petani gitu ya, di desa-desa coba tentrem mereka. Makan nasi jagung, ya, minum kopi, rokokan, keringetan dia. Tidak ada yang dipikir, yang penting ada nggak besok yang mau dimakan? Ada, udah. Ya, tenang mereka. Ya. Beda dengan orang yang bisnisnya besar, banyak, menerima telepon, ya, kurang becus lah karyawannya, akhirnya bangkrut lah, ada kerugian lah. Pusing dia, tidak bisa tidur. Ya, jadi Allah menciptakan manusia di dunia ini. Tidak ada yang namanya manusia itu gembira, senang, selalu gak ada. Begitu juga tidak ada orang itu hidup di dunia menderita terus, gak ada. Ya. Walaupun ada orang tidak punya tangan dua-duanya. Tangan tidak ada, cuma sampai lengan semua. Kaki tidak ada satu. Ya. Itu tetap tertawa mereka itu. Tidak pernah dia mengatakan, ya Allah, saya tidak punya tangan dua, pasti saya ini menderita seumur hidup. Enggak. Mereka biasa saja. Ya. Tidak pernah mengatakan kayak gitu. Mereka tertawa. Ya kadang-kadang kena ujian, apa, susah. Ya. Semuanya tidak pandang bulu. Mau beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Muslim, sama. Disitulah. Ya. Karena memang kita itu belum waktunya untuk susah selamanya, belum. Nanti kalau ingin susah selamanya, menderita selamanya, nanti di neraka. Ya, belum waktunya juga kita senang selamanya. Kalau ingin senang selamanya, nanti di surga. Tapi di dunia, siapapun dia, ya, masih punya harapan. Ya, mau ke surga itu punya harapan. Jadi, karena kita belum masuk surga atau neraka, maka dua-duanya kita akan merasakan. Kadang-kadang seperti roda yang berputar. Kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang ada ujian. Dan ingat dalam Islam, kalau umat Islam kena ujian, ingat, ujian itu, ya, masalah gitu itu sebenarnya ada kalanya karena dosa. Kalau karena dosa, berarti Allah memperingati, ya, sehingga orang itu kena masalah. Tapi ingat, ketika Allah memperingati seseorang yang bersalah, berarti Allah sayang. Justru kalau kita maksiat terus, kok enak terus, kok enak tenang, ya, seakan-akan misal tidak sholat, tidak puasa, biasa saja. Dulu sholat ya biasa, sekarang tidak sholat biasa, mendingan tidak sholat misalnya. Nah, justru ketika orang itu bermaksiat, Allah diam, tidak diberi peringatan, berarti Allah itu tidak sayang. Sama dengan gini ya. Ada seorang ayah dan ibu punya anak. Ketika anak ini salah, misalnya tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, terus bandel, nakal, kalau orang tua itu sayang, pasti diperingati. Ya, kadang-kadang dipukul, ya, dicewer. Berarti dicewer dan dipukul gitu itu bukan berarti karena tidak sayang, justru sayang supaya anak ini berubah. Sama ketika kita bermaksiat, lalu oleh Allah ditegur dengan ujian. Ya, apakah kebakaran atau karena apalah, yang penting galau, susah. Berarti Allah itu sayang ke orang itu. Buktinya oleh Allah diberi musibah. Diperingati dengan cara diberi ujian dia. Ya. Diberi ujian, apakah itu ujian ketidakenaan, misalnya apakah jatuh, ya, luka dia. Berarti Allah memperingati, kamu telah melakukan maksiat ini. Ya, akhirnya oleh Allah diberi ujian. Naik sepeda jatuh, ditabrak mobil, luka semua dia. Ya, berarti peringatan, berarti tandanya Allah sayang. Justru kalau kita melakukan maksiat, tapi tidak terjadi apa-apa, tidak ada peringatan dari Allah, berarti Allah tidak sayang. Sama seperti orang tua, melihat anaknya nakal kok dibiarkan, berarti tidak sayang. Karena kalau tidak diperingatkan, maka akan nakalnya itu semakin menyerempet dia, kemana-mana nakalnya. Pertama minuman keras, dibiarkan. Akhirnya bergaul dengan anak nakal, dibiarkan. Akhirnya istidrot namanya kalau dibiarkan itu.
akhirnya kecanduan narkoba, akhirnya terlahir masuk penjara. Ya, puluhan tahun masuk penjara. Ya, untuk nebus gak bisa. Kalau ditebus dunianya hilang semua. Nah, itulah akibat dari orang tua tidak sayang. Sama seperti manusia. Ketika manusia itu bermaksiat kepada Allah, Allah biarkan. Akhirnya dia maksiat sedikit. Pertama tidak sholat, tidak puasa. Akhirnya minuman homer, nanti berzina. Wah, akhirnya apa? Pada akhirnya dicabut hidayah oleh Allah itu. Ya. Makanya kita, kalau kita kena musibah apapun, maka dua yang harus kita pikirkan. Dalam kitab tasawuf, jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Ya Allah, segera kembali kepada Allah, istighfar. Ya. Tapi kalau memang kita sudah orang yang baik, udah taat misalnya, soleh, solehah, kok kita diberi ujian, berarti tandanya Allah ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau kena ujian, musibah, masalah, kadang-kadang itu ujian untuk kita. Allah akan angkat derajatnya. Atau apa? Oleh Allah akan dimaafkan dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi tidak tahu artinya musibah itu apa orang kayak gini nih. Ya. Nah, yang kedua, masalah doa tidak dikabulkan. Ingat, di dalam Islam doa itu ibadah. Orang yang berdoa pasti akan mendapatkan salah satu di antara tiga. Pertama, dikabulkan oleh Allah. Atau tidak dikabulkan tapi ditunda. Karena Allah tahu waktu yang terbaik untuk dia. Misalnya, ya Allah besok saya mau ke Jakarta. Ya, mau ke Jakarta karena saya ini bisnis ini. Mudah-mudahan besok saya tidak telat ya Allah. Udah berdoa, tiba-tiba telat beneran. Ya. Akhirnya, apa kata orang ini? Ya Allah, padahal saya tadi malam sudah berdoa. Kenapa engkau tidak kabulkan? Akhirnya aku gagal ya Allah. Tiba-tiba setengah jam kemudian ada berita. Pesawat yang dia tumpangi itu meledak atau jatuh. Meninggal semua penumpangnya. Akhirnya dia, ya Allah terima kasih ya Allah. Andai kan tidak gagal ini, saya mati juga ya Allah, meninggal juga. Terima kasih. Berarti itu seakan-akan Allah tahu tidak mengabulkan doamu karena Allah tahu kalau kamu berangkat, kamu akan mati juga seperti mereka. Sehingga Allah karena Allah tahu waktu yang tepat, akhirnya ditunda oleh Allah. Jangan salah paham. Ibaratkan itu contoh, ya, banyak. Ya, kadang-kadang ada orang mau menikah, cinta banget. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi jodohku. Ternyata, ya, tidak jodoh. Lalu dia protes, ya Allah, bukankah saya berdoa gini-gini. Ya mungkin Allah itu sudah menyediakan jodoh yang terbaik untuk kamu. Tiba-tiba jodoh dengan orang lain, dia bahagia. Lalu wanita yang dulu dia mau nikahkan gagal, ternyata ya kerjanya foya-foya, menghabiskan uangnya suami, ya tidak soleha, suka selingkuh ternyata. Ya, berarti dia, ya Allah, alhamdulillah dia bukan jodohku. Jadi kita tidak tahu semua itu. Sehingga kalau berdoa itu husnudzon kepada Allah. Ya, yang ketiga, doa itu kadang-kadang Allah tidak terima doanya, ya, karena mungkin doanya itu tidak baik untuk dia. Atau tidak juga ditunda, tidak. Tapi karena dia sudah berdoa, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Jadi tidak pernah rugi orang berdoa itu. Bukan berarti kadang-kadang kita minta sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik untuk kita. Contohnya ada di zamannya sahabat. Ada sahabat minta kaya ke Rasulullah. Kata istrinya orang ini, Bang, Mas, minta kaya dong, minta doa kepada Rasulullah agar kita kaya. Akhirnya minta doa beneran. Ya, akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Pas dia kaya, karena dia orang yang taat kepada Allah, selalu sholat berjemaah dengan Rasulullah. Tiba-tiba karena oleh Rasulullah didoakan, kaya dia. Akhirnya Rasulullah mengatakan, si fulan ini mana? Kok jarang akhir-akhir ini tidak pernah sholat berjemaah? Apa kata sahabat yang lain? Ya Rasulullah, orang itu sekarang sudah sibuk dengan dunianya, dengan binatang ternaknya. Kalau dulu orang kaya itu ternaknya banyak, terkaya itu orang-orang kayak gitu dulu. Kalau sekarang kan bisnis. Kalau dulu enggak. Orang kaya itu banyak ternaknya karena
Kalau ternaknya banyak, itu orang kaya sudah, alamat jadi raja kaya kalau di Jawa itu. Akhirnya apa? Apa kata Rasulullah? Dulu dia itu salah doa itu. Dia doa minta kaya. Padahal kaya itu tidak baik untuk dia menurut Allah. Jadi kita kalau doa itu hati-hati. Kadang-kadang doa itu menurut kita baik, menurut Allah tidak. Nah, sehingga kalau Allah tidak mengabulkan, jangan putus asa. Jangan-jangan doa yang kita minta itu justru tidak baik untuk kita. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya berdoa punya 10 permintaan, lalu 10 permintaan itu dikabulkan oleh Allah semuanya, maka gembiraku 1. Coba 10 permintaan dikabulkan, gembiranya 1. Kebalikannya, kalau doa 10 itu tidak dikabulkan, maka bahagiaku 10. Coba, kalau dikabulkan bahagianya 1, kalau tidak dikabulkan bahagianya 10. Kan terbalik. Seharusnya kalau dikabulkan bahagianya 10 seharusnya. Sayyidina Ali tidak. Justru kalau tidak dikabulkan bahagianya 10. Terus ditanya, kenapa wahai Ali? Karena gini, saya minta 10 permintaan kepada Allah, lalu dikabulkan. Saya bahagianya 1. Karena apa? Karena 10 permintaan itu keinginanku. Ya, belum tentu keinginanku ini baik menurut Allah. Tapi ketika aku meminta 10 permintaan kepada Allah, kok dikabulkan, kok tidak dikabulkan, maka saya bahagia 10. Karena apa? Dengan tidak dikabulkan, berarti apa? Allah lebih tahu. Ya, dengan tidak dikabulkan itulah pilihan Allah untukku. Karena Allah lebih tahu mana doa yang terbaik untuk aku, mana yang harus aku minta yang terbaik. Ya. Sehingga tidak dikabulkan itulah pilihan Allah. Kalau dikabulkan itu kan permintaan saya, belum tentu baik menurut Allah. Gitu. Jadi kalau doa seperti itu. Kedua, kalau orang berdoa itu kadang-kadang kalau kita lama tidak dikabulkan, jangan putus asa. Di dalam kitab tasawuf dijelaskan, kadang-kadang kita berdoa tidak dikabulkan itu bukan tidak dikabulkan, tapi karena Allah senang melihat suara kita, meminta kepada Allah senang. Ya, ibaratkan pengamen. Ada orang, tiba-tiba ada pengamen. Assalamualaikum, permisi. Belum nyanyi dikasih uang. Cuma koin uangnya, 500. Udah, menandakan orang ini tidak suka. Andai kan orang ini suka, didengarin, enak ya. Setelah selesai, dek, boleh request nggak? 1 lagu lagi. Ya boleh bang. Nyanyi lagi. Berarti kan seneng. Akhirnya dikasih 5.000 atau 10.000. Ya. Kenapa kok dikasih 10.000? Karena orang itu senang mendengarnya. Sama dengan doa. Kalau ada orang berdoa 1 kali, 2 kali dikabulkan oleh Allah, berarti Allah tidak suka ke orang itu. Tapi kalau Allah itu suka, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan dibiarkan oleh Allah. Karena pernah terjadi dalam kitab tasawuf tuh gini. Ada malaikat mengatakan, ya Allah, bukankah ini orang berdoa udah lama? Kenapa tidak dikabulkan ya Allah? Apa kata Allah? Wahai malaikat, udah biarin aja. Aku suka dengar dia merintih-rintih, sedih, minta kepadaku. Andai kan dari kemarin-kemarin aku kabulkan, pasti orang ini udah tidak ingat ke aku. Udah tidak berdoa dia. Kalau sudah aku kabulkan dari dulu-dulu. Ya. Aku suka dengar dia punya masalah, lalu dia berdoa kepadaku. Dia tahu bahwa hanya aku yang bisa menolong. Tapi aku biarkan tidak langsung aku kabulkan. Karena aku tahu. Ya, andai kan aku kabulkan dari dulu, otomatis dia tidak berdoa. Sama dengan pengamen itu loh. Pengamen itu waktu mau nyanyi kok dikasih uang, dia langsung pergi dia. Seakan-akan udah biasa kayak gitu. Ya untuk apa? Uang udah dikasih uang, berarti orang ini gak suka gitu. Ya. Nah coba, andai kan orang ini seneng, pasti ya akan didengarkan terus, udah langsung dikasih. Gitu ya. Allah juga gitu. Kalau Allah senang, kadang-kadang orang doa itu Allah biarkan tidak langsung dikabulkan. Tapi nanti pada akhirnya dikabulkan, dikasih banyak. Gitu ya. Jadi jangan putus asa orang berdoa itu. Ini enggak. Cuma gara-gara punya masalah, akhirnya murtad. Cuma gara-gara doa,
Orang doa itu ya, jangankan kepada Allah. Ya, orang doa kepada siapapun kalau dikabulkan, ada orangnya penyembah beringin. Dia berdoa kepada beringin. Ya Tuhan, aku minta ini, dikabulkan. Bukan berarti beringin yang mengabulkan. Oh, Anda ini Tuhan. Dulu orang-orang Amalek, ya, berdoa kepada berhala, dikabulkan. Apakah berhala yang mengabulkan? Tidak. Ternyata dalam Islam itu Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih di dunia. Jadi Allah itu pengasih di dunia. Walaupun dia penyembah berhala, menyembah patung, menyembah manusia, menyembah apapun atau tidak bertuhan, kalau dia berdoa sesuai keyakinannya dia, dikabulkan oleh Allah. Ya. Karena Allah tuh sayang. Karena manusia ini ciptaannya Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Sehingga Allah sayang kepada mereka semua. Kecuali Rohim, Rohman, Rohim. Rohimnya nanti di akhirat. Di akhirat, kalau orang tidak menyembah Allah, neraka tempatnya. Allah tidak sayang. Bagi yang menyekutukan Allah, neraka tempatnya. Tapi kalau di dunia, mau menyembah patung, mau menyembah gunung, mau menyembah manusia, mau menyembah Allah, sama. Tetap Allah sayang. Buktinya, mereka semua dikasih nafas, dikasih harta dunia, dikasih kesehatan. Sehingga kalau ada orang, saya tata, kalau berdoa kepada berhala ini dikabulkan. Bukan berarti berhala yang mengabulkan. Ya, karena andaikan kamu tidak berdoa pun tetap apa yang kamu inginkan oleh Allah diberi. Terus kalau kamu meminta kepada sesuatu, ana inda domni abdibi. Ini hadis qudsi. Aku sesuai aku sesuai apa? Apa yang ada di angannya hambaku. Prasangkanya. Aku menurut prasangkanya hambaku. Maksudnya apa? Orang ini yakin bahwa kalau seperti ini akan seperti ini. Diturutin oleh Allah. Ana inda doni abdibi. Saya mengikuti prasangkanya orang. Menurut orang ini, kalau saya minta ke kuburan ini, saya dikabulkan. Diturutin oleh Allah. Ya, prasangkanya mereka diturutin. Bukan berarti kuburan yang ngasih. Itulah dari sayangnya Allah kepada makhluknya. Ya. Jadi kalau ada orang tidak sholat, ya tidak puasa, tetap enak dia. Ingat, ya itu istidrot nantinya itu. Memang dibiarkan oleh Allah. Bahkan diberikan dia sehat, diberikan dia harta, rezeki, tetap. Ya, karena kita hidup di dunia. Ya, seperti itu. Jadi jangan salah paham kepada Allah. Ya. Yang ketiga, mimpi. Ingat, mimpi dalam Islam itu ada dua. Kalau mimpi baik, berarti dari Allah. Maka, alhamdulillah. Kalau dia mimpi buruk, apa saja, maka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari setan itu. Terus ada orang mimpi apa? Orang katanya baju putih, gondrong. Terus dianggap itu Tuhannya Kristen katanya. Loh, Kristen dengan Islam itu tentang Yesus bedanya. Yesus dalam Islam Nabi Isa. Nabi Isa seorang nabi. Kenapa ketika mimpi itu kamu tidak larikan ke Nabi Isa? Karena dalam Islam kalau mimpi orang soleh, berarti diri kita ini baik. Saya didatangi kiai, para wali, ustadz, apalagi didatangi Rasulullah. Luar biasa saya ini. Kok bisa ada orang mimpi Nabi Isa, malah jadi Kristen, malah sesat. Ini kan aneh. Yang kedua, mimpi bertemu Tuhan. Yesus sendiri Nabi Isa tidak pernah ketemu Tuhan. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Yesus punya Tuhan. Tuhannya Yesus tidak pernah berjumpa Yesus. Tiba-tiba kita mimpi bertemu Tuhan. Ini secara logika ini orang tidak tahu apa-apa orang seperti ini. Ya. Jadi cuma imani saja. Ya. Makanya kalau ada orang mimpi, kalau kita mimpi ya, ada mimpi kok ngaku-ngaku Tuhan. Ya, jangan dipercaya. Atau di dunia nyata tidak mimpi, ada sinar putih mengatakan, aku adalah Nabi Isa, aku sebenarnya Tuhan. Ambil barang apapun di sekitar kamu, lempar dia, pasti kabur dia. Iblis itu namanya. Ini pernah terjadi. Ulama-ulama dulu pernah terjadi. Syekh Abdul Qadir,
Tiba-tiba dia berjalan di hutan, lalu ada sinar, cahaya yang terang, lalu mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, saya adalah Allah, saya adalah Tuhan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir tidak banyak bicara, ngambil batu, lempar, pergi ke iblis. Langsung hilang dia. Sama seperti Yesus. Yesus dicobai iblis. Akhirnya apa kata Yesus? Pergilah kamu iblis, hanya Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah. Jadi jangan mau ditipu. Ya. Baik lewat mimpi apapun itu. Ya. Maka dari itu hati-hati. Orang-orang talian murtad-murtad itu mimpi ketemu Tuhan lah. Dia gak tahu. Ya. Tuhannya Yesus sudah tidak pernah kelihatan. Apalagi kita mau melihat. Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Tidak kelihatan. Para nabi menceritakan seperti itu. Tiba-tiba kita melihat Tuhan. Ini kan konyol namanya ya. Berarti tidak paham ajaran Islam. Dan ingat, kadang-kadang mengatakan saya mengikuti Yesus, saya percaya ke Yesus. Loh, apakah Islam tidak percaya? Islam ini percaya kepada Yesus sebagai utusannya Allah untuk Israel, nabi, penyampai firman, dan mentuhankan Allah. Justru kalau kamu murtad, bukan mengikuti Yesus, tapi menyesatkan ajaran Yesus. Ajaran Yesus tauhid dirubah menjadi trinitas. Ya, ajaran Yesus itu dirinya utusan, malah kamu tuhankan. Berarti kan menyesatkan ajaran Yesus berarti. Ya. Makanya kalau kamu teliti pakai Bible, ajaran orang-orang yang murtad mengikuti Yesus itu bukan mengikuti itu, tapi menyesatkan ajaran Yesus. Ya. Mulai dari ajaran syariat. Ya, Yesus tidak pernah ke gereja nyanyi-nyanyi. Mereka nyanyi-nyanyi. Yesus itu dalam Lukas 6 ayat 12, semalaman dia berdoa kepada Allah. Ya. Dia puasa, berdoa, mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Tiba-tiba malah oleh orang Nasrani dituhankan. Berarti kalau orang itu murtad menjadi Nasrani, maka dengan otomatis dia setelah menyesatkan ajaran Yesus. Ini menurut Bible ini. Makanya dunia debat itu orang-orang Kristen itu tidak kuat dia. Tidak berani dia debat masalah ketuhanan. Karena mereka sadar kalau dirinya ajaran pagan. Menyembah dewa-dewa, 3 dewa. Gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kalau ada salah dari kami baik sengaja atau tidak, kami minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.